Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali dalam program Morning Call dari Departemen Podcast GPIB bersama dengan saya hari ini Pendeta Yosua Wahyu Anggoro. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan yang memberkati kami sedari tadi malam dan membangunkan kami dengan segala kebaikan yang kami terima. Dan mengawali hari ini, kami hendak diterangi oleh firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Tolonglah Roh Kudus-Mu mengurapi dan menerangi kami, sehingga kami mampu membuka hati untuk firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami mohonkan ini semua kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Matius pasal 21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 menjadi bacaan kita untuk pagi hari ini. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca dan mendengarkannya, tapi menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu waktu berapa tahun yang lalu saya pernah menonton sebuah seperti reality show begitu, yang isinya adalah percobaan sosial. Nah, jadi ceritanya ada orang yang menyamar berpura-pura berlagak seperti seorang artis. Jadi di Korea sana itu kalau artis-artis ke tempat umum itu sering pakai masker dan pakai kacamata hitam gitu. Nah, jadi orang ini yang bukan siapa-siapa itu berlagak seperti seorang artis dengan pakaian mewah-mewah begitu ya, gaya orang artis, gayanya keren lah, pakai kacamata hitam, pakai masker. Nah, ada beberapa orang yang berpura-pura menjadi fans. Jadi ceritanya di tempat umum, orang ini berpura-pura artis ini jalan lewat, lalu orang-orang itu yang berpura-pura sebagai fans mengejar-ngejarnya. "Wah, opa, opa." Nah, seperti itulah. Dan ternyata ketika itu dilakukan, ada banyak orang-orang lain di sekitar kejadian itu yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ikut berkerumun, ikut berlari, wah, teriak-teriak, wah, apa foto, pokoknya heboh gitu, seperti melihat artis sungguhan. Padahal orang itu bukan artis, bukan siapa-siapa. Yang menariknya adalah ada orang yang pura-pura sebagai wartawan mewawancarai salah satu orang yang berkerumun itu, lalu ditanya, "Wah, kamu ngefans banget ya sama orang itu?" "Wah, iya, saya ngefans sekali." "Albumnya kamu punya apa aja?" "Wah, saya punya dari album pertama sampai album terakhir." Padahal itu orang bukan siapa-siapa, artis bukan, hanya berpura-pura. Tapi ternyata banyak orang yang sekedar ikut-ikutan khalayak ramai untuk mengejar artis itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
kecenderungan yang sama sangat kuat tampak dalam rombongan orang-orang yang berkerumun mengeluh-elukan Yesus ketika ia masuk ke Yerusalem. Para penafsir banyak memberikan pandangan bahwa banyak orang-orang itu yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengerti dan mengenal Yesus itu siapa. Makanya tampak dalam jawaban terakhir di ayat 11 itu, mereka hanya dengan jawaban umum. Itu siapa? Itu Nabi Yesus dari Galilea. Tapi nggak benar-benar mengerti Yesus itu siapa, tidak sungguh-sungguh mengenal dia itu siapa, apalagi memahami kehendaknya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata orang yang menyahut-nyahut, orang-orang yang mengaku pengikut Yesus pun tidak benar-benar mengerti dan memahami Yesus itu siapa. Nah, kita bisa lihat dalam bacaan kita di 2 perikop sebelumnya. Mari kita lihat 2 perikop sebelumnya yang berjudul tentang permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, dan juga tentang Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Di kisah yang pertama di Matius 20 dari ayat 20 itu dikisahkan ibunya Yakobus dan Yohanes ngomong sama Tuhan Yesus, "Tuhan, nanti kalau di kerajaanmu anak-anakku duduk di sebelah kiri dan kananmu ya." Lalu Tuhan bilang, "Kamu nggak ngerti yang kamu minta itu apa. Memangnya kamu bisa minum dari cawanku?" "Wah, kami bisa," katanya. Aduh, nggak mengerti. Nggak mengerti tentang ajaran Yesus selama ini. Tidak mengerti tentang kehendak Yesus selama ini. Bahkan ketika 2 orang itu ditegur, 10 murid yang lain, wah, ikut menyerang lah 2 orang tadi itu. Katakanlah seperti membuli begitu ya. Nah, Yesus pun menegur lagi ke 10 murid itu. Jangan seperti penguasa-penguasa lah yang menindas dan sebagainya. Lalu ketika lanjut perjalanan, rombongan orang banyak, ada orang buta berteriak, "Tuhan, anak Daud, kasihani kami." Orang buta ini malah disuruh diam begitu ya sama rombongan orang banyak. Ini kan aneh gitu ya, ada orang yang buta, disabilitas, memang butuh pertolongan. Ketika mereka meminta pertolongan kepada Yesus, malah disuruh diam. Makanya Yesus datang penuh dengan belas kasihan dan Yesus menyembuhkan 2 orang itu. Nah, dari 2 perikop sebelumnya tampak bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus, bahkan para muridnya sendiri, ternyata tidak selalu benar-benar mengenal Yesus itu siapa, apalagi memahami kehendaknya. Itu sebabnya ketika rombongan orang banyak memuji Yesus masuk Yerusalem, banyak penafsir yang mengatakan ini mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Karena apa? Karena yang ada di imajinasi mereka sangat besar kemungkinannya adalah memandang Yesus sebagai pemimpin yang akan mengembalikan masa-masa kejayaan kerajaan Israel secara politik. Jadi ada psikologis massa begitu ya, ketika melihat Yesus itu, inilah memang Mesias yang dijanjikan, yang akan nantinya mengalahkan kekaisaran Romawi, lalu mengembalikan lagi yang namanya kerajaan Israel. Nah, jadi pola pikirnya seperti itu. Ini yang makanya Yesus ketika ia masuk ke Yerusalem bukan dengan kuda, tapi dengan keledai. Kalau Yesus masuk ke Yerusalem dengan kuda, apalagi dengan membawa pedang, dielu-elukan seperti itu, Yesus akan dianggap sebagai pemberontak kekaisaran Romawi. Tapi memang tujuan Yesus bukan seperti itu. Penyelamatan yang ia bawa bukanlah penyelamatan yang sifatnya politik, yang sifatnya duniawi. Tapi orang banyak berpikir demikian. Makanya Yesus datang dengan keledai, hewan yang bentuknya aja mirip kuda, tenaganya jauh banget dari kuda. Kalau panglima-panglima perang atau raja pulang perang begitu kan, masuk kota dielu-elukan itu kan dengan kuda begitu ya. Yesus dengan keledai, hewan yang lemah, lembut, simbol kerendah hatian. Simbol kerendahan. Karena ketika ia masuk ke Yerusalem, ia bukan masuk ke jalan kemenangan, tapi ia sedang memilih jalan penderitaan. Tapi penderitaan yang membawa manusia menuju keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang mengikuti Yesus, tapi belum tentu ada banyak orang yang sungguh-sungguh mengerti ajaran dan kehendak Yesus, apalagi yang mampu untuk melakukan kehendaknya. Makanya jauh sebelum kisah ini, di pasal 7 Tuhan Yesus sudah bilang,
Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendakku. Bapak Ibu, hari ini kepada kita dinyatakan dan ditanyakan, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal kehendaknya? Jadi mengikuti Yesus itu bukan sekedar untuk memenuhi segala keinginan-keinginan kita. Kalau seperti itu artinya kita menjadi pengikut Yesus yang oportunis. Mengikut Tuhan karena mau cari enaknya aja. Padahal Tuhan sudah bilang kepada kita kan, orang yang mau mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib. Pilihan kita mengikuti Yesus artinya kita siap untuk hidup dalam kelemah lembutan, kerendah hatian, bahkan hidup dalam jalan penderitaan seperti jalan yang Yesus pilih. Jadi hal mengikuti Yesus nggak melulu soal kemenangan, soal kebahagiaan, bukan soal itu pertama-tama. Ada banyak orang masuk Kristen karena apa? Terpukau oleh mujizat, terpukau oleh pengalaman iman. Kalau kita lihat kesaksian-kesaksian itu kan ya umumnya sering kan hal-hal yang bombastis, mujizat penuh dengan kemenangan. Sampai lagu sekolah minggu dulu kan, dalam nama Yesus ada kemenangan, kan begitu ya. Ya nggak salah juga, tapi jangan sampai kita lupa bahwa dalam Yesus juga ada penderitaan. Karena jalan penderitaan itulah yang dipilih oleh Yesus. Justru karena itulah orang-orang beriman yang berani masuk dalam jalan penderitaan, tapi di sana dia bisa menemukan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pekan suci, masa-masa sebelum Jumat Agung dan sebelum masa raya Paskah. Dan di masa-masa ini kita akan diingatkan kembali akan pengorbanan yang ia lakukan. Bagaimana ia mau merendahkan diri dan hatinya untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa dan belenggu maut. Hari ini pun kita diajarkan, bukan hanya kita sebagai orang Kristen berani untuk menang, berani untuk menerima mujizat, berani untuk sukses dalam Tuhan, tapi juga berani untuk menderita, berani untuk lemah lembut, berani untuk merendahkan diri dan hati kita di dalam Tuhan. Karena itulah teladan yang mau dia tunjukkan kepada kita, dan berani untuk sungguh-sungguh memahami apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat memasuki pekan suci, menyongsong hari Paskah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak sekedar menjadi pengikut-pengikut yang kencang meneriakan puji-pujian kepada Tuhan, tapi kosong dalam memahami dan mengerti kehendak Tuhan, apalagi melakukannya. Ajar kami untuk punya iman yang sungguh-sungguh melekat kepada Kristus, sehingga kami dalam segala kehidupan kami tidak hanya mengharapkan dan mencari-cari kesenangan duniawi melalui Tuhan, tapi kami berani bahkan menyongsong kesusahan dan penderitaan bersama dengan Tuhan. Dan di pagi hari ini kami berdoa kepadamu, mohon sertai kehidupan kami. Sedari pagi hingga nanti malam, Engkaulah yang memberkati dalam setiap rencana-rencana kehidupan kami. Dan di pagi hari ini pula kami berdoa bagi seluruh kehidupan kami, secara khusus bagi proses vaksinasi dimanapun berada, dalam usaha-usaha kami sebagai manusia dalam melawan pandemik virus corona. Kiranya Bapa memberkati agar prosesnya berjalan dengan lancar, sehingga kami pun dengan tuntunan hikmat Tuhan boleh mendapatkan kekebalan tubuh itu, dan kami boleh melewati masa-masa pandemi ini. Sedari itu semua, kami berdoa kepada Bapa memberkati selalu tetap para tenaga kesehatan, dokter, dan orang-orang yang merawat dan mempertaruhkan nyawa mereka bagi kesembuhan orang banyak. Juga para orang-orang yang masih bergumul karena statusnya positif atau suspek dan penuh dengan penderitaan karena sakit penyakit. Tuhanlah yang bersama mereka di dalam masa-masa sulit mereka.
Terima kasih ya Bapa di sorga, untuk banyak hal lain yang ada dalam hati kami. Dengarkanlah setiap doa kami dan hiduplah bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Ini doa kami bawa dan naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian morning call untuk pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat menjalani hari Minggu ini, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita sekalian.